Okay, Bale, I think we can turn off the music, so we will start Yes. the session. Um, so I think Ya, today we basically all have Indonesian speakers. I think all of the English speakers have either not joined or will not be joining today. ya, Jadi hari ini akan lebih banyak ngomong dalam bahasa Indonesia. ya. Tapi if anyone needs translation, please let us know. Selamat datang semuanya. Bale, please take it away. Thank you Arifin. Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang kembali di Angel Studio. Kali ini kita ada di Business Introduction Session dengan judul Turning Challenges into Chances, The Art of the Opportunity. So, guys, welcome back. Terima kasih untuk entusiasmenya selama ini. Mungkin teman-teman juga baru pertama kali melihat muka saya sekarang seperti itu. Perkenalkan saya Bale, tapi nama panjangnya Iqbal Afandi. I'm a program manager and research di Habibie Innovation Incubator. So nice to know you. And we can go what is today's agenda. Jadi hari ini kita akan kenalan dulu dengan business introduction. What is business introduction? What you will get from this session. And also kita akan diskusi bincang-bincang nanti sama Mas Vincent, tentunya dimoderasi oleh Mas Arifin kayak gitu ya. Jadi kita akan bincang-bincang dan setelah itu ada question and answer session. Dan sesi kali ini aku akan berikan kepada Arifin untuk memulainya. So, Arifin, the stage is yours. Terima kasih, singkat padat sederhana ya. Oke, so bagi teman-teman yang sudah paham dengan ini ya, dengan program desain kami, so basically today we are doing a business introduction oleh Philo Gelato, perusahaan Philo Gelato yang CEO-nya adalah Vincent Kusuma, tamu kita hari ini. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita pengen belajar nih, kita pengen belajar dari startup maupun perusahaan-perusahaan lain, from their successes, from their failures, from their experiences gitu kan. And today we thank Vincent Kusuma karena udah menyempatkan waktu untuk cerita ini, ceritanya dia dan juga journey dia selama ini as an entrepreneur. Jadi hari ini kita ingin menguatkan lack of investment skills. Kenapa? Karena maksudnya hari ini kita akan belajar from the experiences dari seorang entrepreneur, serial entrepreneur bernama Vincent Kusuma. Dan kita juga pengen update dengan industri trends. Jadi Vincent Kusuma memang cukup terkenal, dia cukup kreatif ya. Ya, dia cukup kreatif dalam marketingnya, dalam brandingnya, dalam salesnya dan lain-lain. Kalau misalnya kita melakukan investasi, sering sekali khususnya startup, biasanya ada yang namanya high failure rate. Nah, di sini Philo Gelato adalah salah satu perusahaan yang untungnya, bagusnya, puji Tuhan, tidak mengalami itu, tidak mengalami failure rate, justru mengalami success rate. Juga in the most strangest of circumstances, justru mereka sukses. Nanti kita dalami lebih dalam lagi ya. So hari ini kita ada introduction of a business. Boleh dilanjutkan, Bale? Nah, ini cuman a little bit of housekeeping sebelum kita lanjut ke sesi ngobrol-ngobrol sama Vincent adalah if you have the time, please either scan the QR code atau klik linknya aja. Vincent nggak usah. Kalau mau silahkan, tapi nggak usah. Di sini kita ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan untuk sesi-sesi selanjutnya. We will have an online session and an offline session. Jadi basically salah satunya kita akan mendatangkan seorang pengacara cukup kondang dari Singapura, namanya Joel Shen. Dan si Joelson ini dia akan cerita tentang cross border trade, tentang bagaimana misalnya orang dari asing bisa investasi di Indonesia. This might be interesting for you, Hans Tropil, because you're, I assume, a non-Indonesian tax resident, and also for our friends in the UK and in Qatar gitu ya, so that they know how to invest from abroad in Indonesia, dan juga bagi teman-teman Indonesia yang misalnya punya keinginan untuk investasi di luar negeri, bisa juga tulis di sini apa sih pertanyaan-pertanyaan and the things that would be interesting for you. Begitu sudah tulis jawaban kalian atau pertanyaan kalian, bisa langsung ke next question. Nah, di next question itu, pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan tax planning. Karena kita akan mendatangkan seorang tax consultant bernama Anton Irawan. Dia punya perusahaan namanya Goritax. This will be for an offline event, di mana dia akan menjelaskan soal misalnya due diligence, how to screen a company,
how to set up a company, an investment company, and so on and so forth. Jadi untuk itu, apapun juga pertanyaan kalian, nggak ada benar, nggak ada salah ya. Apapun pertanyaan kalian berkaitan dengan teks, silahkan ditulis aja. Dan nanti akan kita coba kumpulkan supaya nanti kita juga bisa we can refine basically. We can refine the session so that the session actually works for you. So we're not just talking and you don't get anything out of it, tapi that you actually get something out of it. These are just some examples. Abis ini kita kan juga udah ada link-linknya ya di chat. So basically, we will then also send this to you later on through email, or you can basically just click on the link. But we will definitely send it through email as well. Yes, mungkin sambil menunggu ya Arifin. Jadi teman-teman silahkan untuk memberikan pertanyaannya, kayak gitu. Di pertanyaan pertama terkait dengan aspek hukum dalam berinvestasi, teman-teman. Jadi silahkan diklik dulu menti linknya yang ada di dalam chat. Dan mungkin teman-teman udah pada masukin juga nih ya, Arifin kita bisa lihat ya, kayak pertanyaan-pertanyaan pertama. Dan teman-teman ayo dimasukin lagi pertanyaannya. Okay. We'll wait like another 30 seconds, tapi kalau nggak ada lagi, we can move on to the next question. Yes. And again, we will send this in the next email and the wrap up of this email and basically the invitation for the next event. Then you can write it again. Chris Jansen just joined us, if I'm not mistaken. Yeah. Hi, Arifin. Sorry, I'm late. Hi. No worries, Chris. So basically, Chris, in the chat, you will see there are two links. It's basically just for the next session. So the next session, one of them is for cross-border investment. What questions do you have? And the other question is regarding tax planning, if you have any questions regarding tax planning. So this is for upcoming sessions. We just sort of want to gather your thoughts so that we can refine the session for next time. Okay, thanks. Yeah, no worries. Bisa ke yang selanjutnya, balik. Nah, kalau ini pertanyaan kedua adalah especially for tax planning ya. So what questions do you have about tax planning? Tadi I saw someone already said that would be a great to have like a taxes for dummies. So whoever wrote that, I think I have an idea who, but whoever wrote that, basically, we will definitely have a taxes for dummies, especially for angel investors. So we'll wait another 10 seconds, Bale. Kalau misalnya nggak ada yang jawab, we can move on. Basically, the link is there and we will share the link in the email. So it's okay, Bale, we can move on. Okay. So, hari ini kita bertemu dengan Vincent Kusuma. Ini basically the topic is turning challenges into chances, the art of seeing opportunity. Kenapa judulnya begini? Nah, ini dia bentar lagi nih kita akan mulai. Okay, brief introduction. Can we go to the next slide, please, Bale? Brief introduction about Vincent Kusuma. Nanti Vincent akan menjelaskan sendiri, tapi dia adalah CEO and founder dari Vilo Gelato. Ada beberapa co-founder, tapi dia founder utamanya. Dan journey dia atau journey Vincent Kusuma di Vilo Gelato ya, mulainya 2017. Tapi journey Vincent Kusuma sebagai entrepreneur itu udah jauh banget. Nggak jauh sejauh itu juga ya Vincent ya. Tapi intinya bisa dibilang serial entrepreneur ya. Mungkin nanti kita bisa kulik-kulik dikit apa aja sih gitu. Dan kita juga pengen tahu kenapa sih memulai Vilo Gelato, what's the reasoning behind it, and so on and so forth. Dan yang lucunya adalah bahwa pas Vincent mulai Vilo itu dia benar-benar nggak ada pengalaman di F&B, nggak ada pengalaman di ice cream, tapi somehow
he made it work. Dan kalau Philo sendiri, Philo Gelato is a premium gelato brand dedicated to delivering rich, authentic flavors crafted from the finest ingredients. Philo Gelato juga offers a very diverse selection of handcrafted gelato, blending traditional Italian techniques with modern culinary creativity without preservatives, artificial flavors, and added color. Itu sekilas tentang Vincent Kusuma dan juga tentang Philo. So, selamat datang Vincent Kusuma. Terima kasih. Eh, Mana nih kabarnya, Mas Arifin? Wih, Mas Arifin formal sekali ya. Baik dong kabarnya. Kalau Mas Vincent sendiri apa kabar? Koko Vincent Enggak. apa kabar? Oke, jadi ini udah session gua atau gimana nih? Ya, udah sessionnya Vincent. So basically mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang paling simple because I love the answer. Philo itu what does it stand for? Karena kan beberapa orang bilang, wah Philo keren ya, kayaknya namanya asik, it's easy to be enak banget gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa sih Philo itu artinya? Oke. So, ketika ya balik lagi tahun 2017 ketika kita mulai Philo, and it's my job untuk bikin nama dan bikin logo. Jadi, so kita mikir namanya apa ya yang cocok ya. It have to be sounded a bit Italian, tapi juga jangan yang terlalu cheesy. Terus kita lihat juga merek-merek luar negeri itu, yang karena kan ada pedomannya, satu brand tuh jangan lebih dari dua suku kata biar gampang diingat orang. Oke. So that's the constraint. But then again, kalau kita lihat merek ice cream panjang-panjang, Haagen-Dazs, Ben and Jerry, Baskin Robin. Jadi nggak ada yang pendek juga. Cuma kita lihat terus yang menarik buat kita adalah Ben and Jerry. So basically it's the name of the two founders kan. Mhm. Jadi waktu kita mulai, saya juga berdua nih sama teman saya. Sekarang jadi berempat, tapi waktu awal mula idea sessionnya itu cuma berdua. Jadi Philo tuh akronim dari nama saya Vincent. Terus my partner's name Christian Susilo yang panggilan akrab itu Susilo. So namanya jadi Philo itu jadi Vincent dan Susilo, makanya jadi Philo. It sounded a bit Italian sedikit. It terdiri dari dua suku kata. So yeah, that's it. How jadi kita bikin merek ya itu until today. Dan kalau sekarang kan basically kalau misalnya orang Google Vincent ya biasanya keluarnya Vilo Gelato gitu ya. Tapi maksudnya cuma singkat kata aja karena tadi kan I introduce you as a serial entrepreneur ya. Kalau misalnya Vincent nggak usah satu persatu tapi basically you have created many companies kan. Itu kira-kira berapa sih? Itu 2, 3, 4, mungkin 6 kali, 6 company, 6 atau 7 lah. Kind of Wow, forget. banyak ya, banyak sekali ya. Dan oke, ini ada udah 6 atau 7 company gitu. Kenapa akhirnya bikin Vilo Gelato? What motivated you to akhirnya founding Vilo Gelato? So this is the funny thing. So dari 7 company itu, I built actually 2 tech startup. Yang satunya logistik, yang satunya lagi EV, yang bersama Mas Arifin juga. Itu yang sesuatu yang saya bangun dengan mimpi besar. Okay, so it's kind of oh this is going to be solving a big problem, then it's going to be big. Mikirnya gitu. But yeah, sometimes ternyata kenyataan bercerita lain. Philo on the other side malah awal mulanya itu tidak di planning untuk jadi gede. Philo ini as a side business, saya punya lokasi di bawahnya kantor saya yang nggak kepake lagi, tadinya showroom printingnya saya. From time to time karena customer udah kirim filenya via email apa segala macam, so we don't no longer need the showroom, and then ya udah deh kita bikin sesuatu ya di sini. So me and my partner si Silo tadi kita decide untuk bikin tempat ngumpul deh. By the way, saya alumni Canisius. Jadi as simple as kita mau bikin tempat ngumpul anak-anak CC waktu itu. So that's the idea of Philo waktu awalnya. Dan belum berbentuk es krim waktu itu. Jadi teman-teman pada ngumpul, udah bikin coffee shop.
Oh ternyata apa namanya kita pelajari ternyata is a red ocean. Dan entry barrier-nya juga sangat rendah. Basically semua orang yang bisa beli mesin kopi yang not too expensive can open a coffee shop. Dan udah banyak jagoan-jagoannya lah. Jadi kita nggak ngelihat ya pasar lebih susah. Terus ada yang ngusulin bikin bakery. Oh, ternyata susah juga. Pakai feeling gitu, ngembang nggak ngembangnya. So we are engineer dan eh, kayaknya agak susah nih buat kita sesuatu yang tidak bisa dihitung. So kemudian muncul ya udah deh bikin es krim aja deh. Uh, there is a science to it, balancing ice cream, and then kemudian kita mikir simpelnya adalah market es krim kayaknya gede nih, anak kecil sampai orang tua doyan. Ya By simpelnya the kayak way, gitu. basicnya Vincent juga engineer ya kalau nggak salah ya. Ya engineer, I'm a civil engineer. Oh, civil engineer. Jadi juga membangun es krim tuh there's a engineering art behind it as well ya. Ya actually yes. Bikin es krim itu is about formulation yang mesti dihitung by science. Jadi balancing kapan gulanya mesti berapa banyak atau anti freezing effect mesti berapa banyak. Ini semua mesti dihitung. Jadi ya biasa dulu ngaduk semen, sekarang ngaduk es krim. Ya 11-12 lah ya. Uh, uh, Basically from waktu mulai nih, from the founding team, I mean there's you, there's Silo, terus juga akhirnya ada Jenny juga and all the others gitu ya. Did any of you have background in making ice cream? Nope. My partner dua-duanya civil engineer, Jenny basicnya accounting, and none of us itu yang punya background atau pengalaman atau experience di F&B actually. Jangankan es krim, F&B aja nggak ada. Wow, oke. Uh, Terus akhirnya awal awal mulanya akhirnya misalnya untuk bikin tuh kan perlu mesin es krimnya ya. Jadi itu akhirnya mesin es krimnya gimana? Maksudnya you bought a Okay, brand so new one, terus beli dari Italia atau gimana? Oke, kita cerita dulu nih ya. Jadi, from that simple idea, kan kita, again, sebagai entrepreneur, kan kita, apa yang jadi ide itu kalau bisa kita jadiin. Jadi, jangan hanya berhenti di ide. Seperti kata Tokopedia, mulai aja dulu, gitu kan. Nah, kita mulai aja dulu. Saya invest, at that time cuma berapa duit gitu, 30.000 US dollar. And the first purchase tentunya mesin es krim kan. Nah, cuma kan dengan investasi saya yang sekecil itu beli satu mesin ini nggak cukup tuh duitnya. And we have to build a store, we have to buy machine, we have to seragam apa segala macam. There's so many thing. Jadi saya hanya bisa beli mesin bekas. Nah, kita cari tuh di Tokopedia, ada satu nih toko es krim bangkrut di Solo, punya mesin Italian brand Carpigiani, but it's 15 years old. Udah umurnya 15 tahun, is tabletop machine. Kita beli lah, kirim, nyampe sini buka packing segala macam, and of course the 15 years old machine doesn't come with the manual book. Jadi kita begitu nyampe tuh mesin, kita bingung nyalainnya gimana ini. Nah, so how we do adalah kan sebagai entrepreneur nggak boleh menyerah ya. Kita cari tuh di YouTube how to make ice cream. Oh ternyata gini. Terus jadilah kita belajar sambil melakukan. I think 3 months setelah mesin itu datang, tiap hari literally kita coba dan bikin. Coba apakah udah enak apa belum, pas apa enggak, kita beli buku, kita belajar segala macam. Nggak ada trainingnya. Jadi ini ini lucu nih. Karena kita tidak ada pengalaman di F&B, so we don't know bahwa ternyata di luar sana tuh banyak loh yang ngasih training cara bikin es krim. Karena kita nggak tahu, ya udah belajar sendiri aja deh. Nah, dan ternyata juga di luar sana tuh nggak usah sesusah itu loh bikin es krim. Ada premixnya, tinggal campur susu jadi. We do it in hard way, benar-benar dari scratch. Everything dari everything lah, literally everything. Jadi nyampur sendiri, ini sendiri, ngitung sendiri. Jadi kita nggak pernah pakai premix. So ternyata tapi ini jadi keunggulan kita. Kenapa? Karena kita benar-benar literally ngerti bikin es krim itu gimana. Most of our competitor, ya mereka cara gampang beli premix campur jadi. But that's also limit your creation. Of course, yes. Nah, kita bisa bikin so many flavor. Kenapa? Karena kita basically ngerti how to make ice cream from scratch.
So yeah, that's how we start. Keren, keren. And jadi semuanya mulai dari satu cabang yang tadinya mesin apa sih toko fotokopi dan apa sih toko fotokopi ya jatuhannya ya? Printing. Printing and fotokopi terus akhirnya dijadiin cafe gitu ya. Itu dari Hmm. awal langsung laku atau gimana? Oh ya enggak. Ya enggak. So pastilah enggak, kita nggak ada backgroundnya kok, nggak ada pengalaman. So ya seperti orang bilang kan, the first thing that if you create something apa namanya venture gitu kan, kita harus cari product market fit dan kita ngerti itu sehingga ya kita coba benar-benar sebenarnya produk apa sih yang orang cari, dan itu tuh nggak bisa dalam waktu singkat kan. You need to learn, you need to observe, you need to get the feedback. Nah, literally 2 tahun pertama ya gitu, 2 years. 2 tahun 2 years kita, gitu. 2 tahun tuh toko kita cuma satu, nggak berkembang. Ya rugi sih nggak, cuma juga nggak make profit yang super besar hingga kita bisa ekspansi, nggak cukup. Hanya cukup untuk hidup aja. Nah, terus kan akhirnya kalian kalau nggak salah juga akhirnya menggunakan jasa beberapa reseller gitu ya. Nah, itu sebentar dulu tuh. Itu Oke, kejadiannya baik. setelah Maaf, pandemi. maaf. Jadi Oke. tahun 2017 akhir kita buka, 2018 saya taruh. 2018, 2019, 2020. So 2 years itu nggak berkembang. Mhm. 2020 Maret pandemi, Oke, lockdown, oke. Nah, PPKM, itu PSBB. bisnis langsung hancur lebur dong pasti. Nah, entrepreneur kan harus pinter-pinter tuh nyari nyari celah tuh. Nah, Oke. eh, by the time itu pandemi di China, kebetulan saya di China itu sebelum China lockdown kurang lebih seminggu. One Wow, week oke. before China lockdown, gue lagi di Cina tuh. Oke. Ya. So when I come back here, semua orang heboh. Wah, lo kena ini enggak? Karena waktu itu beritanya kan dari Wuhan kan. Enggak lah, gue jauh dari Wuhan. 1,000 kilometer from Wuhan. So enggak bakal kenapa-kenapa. But then again, jadi interest me. What something apa emang apa sih di Cina ini? Dan Cina lockdown, lockdown terus ternyata kita belajar. Ternyata pada saat lockdown itu semua ekonomi nggak bisa bergerak. Ya, Waktu itu Indonesia belum belum ada apa-apa. ya. Cuma udah ada mulai prediksi tuh, ini bakal nyebar kemana-mana. Dan tiba-tiba di negara ini, oh ini tinggal nunggu waktunya masuk Indonesia. So I Ya. need to be prepared. I need to be prepared. Basically kita understand dari kasusnya Cina bahwa semua bisnis F&B at that time ya hanya bisa delivery. Mhm. Ya. Sedangkan kita produknya es krim. Nah, gimana tuh? Nah, kan gimana tuh? Jadi pada waktu itu ketika pandemi dan lockdown, semua merek-merek F&B lainnya jump into delivery apa namanya application kan kayak GrabFood, GoFood. Kita cuma punya satu outlet, produk kita es krim pula. Mhm. Jadi gue punya double double ini nih, double double negatif nih buat gue nih. Outlet cuma satu, gimana brand discovery-nya? Produk gue es krim pula. Siapa yang mau pesan es krim via Gojek? Mhm. So I have to constrain nih di sini nih. Tapi kan nggak bisa berhenti. Kalau nggak ya nggak hidup nih toko. Mhm. Jadi what we do actually, ya udah kalau kita nggak bisa berada di platform delivery, kita bikin sendiri. Oh, oke. Terus? Oke, gimana caranya? Gimana caranya? Saya nggak mungkin bikin aplikasi kayak Gojek kan, definitely cannot. Yang simpel-simpel aja deh, via reseller system. Teman-teman Reseller yang system. ya, reseller system, di mana teman-teman kita banyak tuh kan semua pada work from home, nggak bisa ngantor. Meaning mereka punya spare time banyak. Ya, Mhm. nah, spare time-nya mereka itu daripada tidak produktif, mending jual es krim. Nah, kita Hmm. langsung tuh bikin katalognya, bikin apa segala macam. So, alat bantu supaya resellernya bisa jualan produk kita. Nah, kalau pernah ada teman-teman yang pernah ke Vilo dan ngelihat kita punya punya katalog menu, itu kan lengkap tuh, ada gambar es krimnya, ada derajat tingkat kemanisannya atau keasamannya, segala macam. Itu kenapa? Karena awalnya itu buat reseller supaya mereka bisa ngejelasin ke konsumennya. Oke.
Dan mereka tentunya nggak bisa cobain gitu ya. Nggak bisa cobain, nggak bisa cobain. That's why kenapa katalog kita so komprehensif, ya karena pada waktu itu kita ngandelin itu untuk menjelaskan apa yang kita jual. Oke, jadi kalau boleh tahu itu kan mulai 2017 satu cabang gitu kan. Ya. Terus akhirnya Sampai COVID, 2020 juga satu cabang. oh itu juga 2020 masih satu cabang juga. Betul. Boleh tahu sekarang 2025 berapa cabang? 37. Dan tahun ini masih ada rencana mau buka berapa lagi? Kalau menurut Ibu Samanda, kita masih nambah 9 lagi tahun ini minimum. Oh wow, oke. Jadi ya, hampir 50 ya, hampir 50 tahun ini ya. Hampir Hmm. 50 tahun ini, jadi dari satu di 2017, sekarang 2025 sudah hampir mau, atau akan hampir 50 ya. So, artinya kalau nggak salah ngerti, justru growth besar-besaran dari Vilo itu terjadi di tengah COVID gitu ya. Ya, di saat pandemi. Ketika lockdown, ketika ada business is slowing down, kita thriving. Nah, Kita itu kan grow salah like satunya you 55x, work. by the way. Wow, how many X? 55. Di tahun berapa ke tahun berapa tuh? 2020 sampai 2023. Itu 55X in those 3 years. Wow. Nah, itu I mean, obviously it sounds like a wonderful problem to have, tapi kalau secara operationally kan itu juga pasti banyak banget tuh kendalanya ya. Yes. Itu kendalanya apa aja, dan basically yang aku pengen tahu, yang what I admire about you, Vincent, is that you are ruthlessly opportunistic when you see the opportunity gitu ya, which is good Yep. for an entrepreneur. It's excellent gitu ya. So my question is, kayak selain reseller, abis itu apalagi sih yang dilakukan Vincent untuk akhirnya membesarkan nama Vilo dan juga meningkatkan sales dari Vilo di tengah COVID gitu? Oke, so basically gini, as entrepreneur kan kita ada bilang tuh, entrepreneur sejati itu adalah entrepreneur yang comfortable with uncertainty. Mhm. Oke, as an entrepreneur life itu banyak sekali uncertainty-nya. Besok laku apa enggak, produksi macet apa enggak, packaging cukup apa enggak. So this is literally everyday problem buat kita. Nah, untuk tumbuh secepat itu atau grow setinggi itu, usually that can only happen di tech company kan. Jadi, makanya that's why tech company biasa valuasi tinggi karena basically they can grow from 0 to 100 in a very short time. Mhm, mhm. Tidak ada perlu penambahan hardware lah istilahnya, boleh dibilang ya. Jadi ya just a push of button you can increase the market. Sedangkan bisnis tradisional kayak kita to grow that fast, it includes nambah orang, nambah mesin, nambah apa segala macam kan. Nah, ketika kita tumbuh pada saat pandemi, all these facilities, misalnya ambil contoh lah, even though saya mau nambah mesin, pabrik di Italia juga tutup, Iya. so no question, saya nggak bisa. Terus kedua, packaging. Packaging mostly Indonesia kan dari Cina tuh. Pabrik Cina tutup dan logistik nggak ada. Sedangkan kita tumbuh literally like every day, nambah terus nih permintaan. Nah, itu Nah, gimana tuh? ya itu. Kayak kita mesti mensiasati ini semua kan, nggak bisa saya dan by the way reseller system kita kan pay in advance, jadi mereka order, mereka bayar dulu, kemudian kita kirim. Waktu itu saya yang bikin, saya yang ngepak, saya yang ngirim. Karena nggak ada orang. Di komputer ya. Nah, jadi basically kita mau nambah karyawan pun nggak bisa, Mhm. mau cari di mana, pandemi kok lockdown, jadi ya kerjain diri semua. Nah, packaging kita habis. Permintaan setinggi itu kita nggak ngitung kan. Oh, kok ternyata sebanyak ini. So we don't have any more packaging. Cari Tokopedia. Oh, ternyata masih ada stok di Bogor. Pergi ngambil sendiri ke Bogor, dapat 3.000, balik lagi. Habis lagi, cari lagi. Oh, ada di Bandung, nyetir lagi ke Bandung, ngambil lagi. That's how we do. Pokoknya segala cara harus ini. Sampai pada satu titik ketika benar-benar udah nggak ada, tapi kita biasanya kan jual 250 mili kan waktu dulu tuh. Nah, adanya 300. Yang 250 mili nomor stok. Satu Jakarta, satu Jawa Barat nggak ada. Ada 300 tuh, ada di Jakarta Timur. Dia punya stok ada 5.000. Ya udah kita beliin 300. Customer kita bayar 250, you got 300 as a bonus. Oh wow, oke, bonus ya, oke. But no choice itu sebenarnya bukan karena bonus, karena memang packagingnya nggak ada. Tapi Oh kan nggak mau, iya. membahasakannya kepada konsumen, because you're my loyal customer, you got extra 50 ml. Jadi banyak ininya. Kemudian bahan baku
habis, supplier coklat kita nggak bisa masukin. Jadi waktu itu kita mulai dengan kalau nggak salah sekitar 52 flavor yang ada. Kemudian coklat yang which is one of the best selling, tiba-tiba supplier bilang nggak ada. Mhm. Gimana? Hilang nih. Enggak. Kita bilang ini discontinue, kita replace dengan coklat yang baru. Kita find another supplier, tapi kan rasanya beda ya. So we have to name it differently. Yang tadinya Dust coklat menjadi signature coklat with different supplier. Tapi untuk supaya customer, kita nggak mungkin bilang sama supplier kepada konsumen bahwa nggak ada supply-nya nih, coklat habis. Tapi kita bilang it's just a replacement. Makanya kita jadi kebiasaan tiap 4 bulan sekali keluar flavor baru. Karena because people waiting. Oke, what's the next? Padahal itu sebenarnya gara-gara nutupin pandemi yang bahan bakunya habis. Luar biasa. Keren, keren, keren. Dan akhirnya, walaupun awalnya mengandalkan reseller, tapi akhirnya pelan-pelan kan membuka cabang tuh. Ya. Akhirnya gila-gilaan buka cabang, kapan tuh? Nah, saya ingat tuh bulan September tahun 2020, reseller kita, wah kencang tuh. At the peak time tuh kita punya 66 reseller, kirim sampai ke Medan, Makassar, segala macam. Nah, cuma kan sebagai ini kita mesti ngelihat nih, perubahan perilaku konsumen. Apakah konsumen kita akan tetap stick sama metodenya kayak gini? Reseller kita juga apakah tetap stick sama dengan metode kayak gini? Karena basically mereka kan orang kerja, orang kantoran yang sementara tidak kerja. What will happen ketika pandemi sudah selesai? Dan waktu itu kita nggak tahu akan jadi berapa lama pandeminya. Ada yang bilang, cuma 6 bulan, ada yang bilang setahun, ada yang bilang cuma 3 bulan. We don't know. We don't know what we don't know. Tapi kita sebagai ini kan harus siap-siap nih. Kalau andai kata ternyata cuma sebentar, cuma setahun nih, and then people go back to normal again, apakah reseller gue masih jalan apa enggak? Belum tentu. Nah, belum tentu. So to minimize that risk, kita coba tes. Ya udah, basically I'm trying to squeeze sebisa mungkin. Masa pandemi ini kan masa riset nih istilahnya. Jadi merek baru kayak kita is a good time during the pandemic. Kenapa? Karena saingan saya tidur. Merek-merek gede yang saya akan sangat susah ngelawannya ketika tidak pandemi, di masa pandemi itu mereka tidur. Nggak banyak melakukan marketing, tidak ada buka new outlet, benar kan? Nah, sehingga merek baru saya punya kesempatan nih. We we play at the same playing field nih, levelnya sama nih. Lu nggak buka, tapi gue bisa buka. Nah, menangnya kita adalah ketika kita buka outlet kedua waktu itu ya, di Langsat Barito. Eh, Pertama, karena kita sewa tempatnya during pandemic, sewa pasti lebih murah. Ya kan? Ya. Kedua, kita dapat the benefit of karena kita yang buka sendirian. Means fokus orang cuma ke kita. Nggak ada Karena merek nggak lain ada yang yang buka. lain yang buka. Ya. Nah, kita dapat free banyak exposure dari para KOL, influencer. Karena basically mereka yang butuh konten. Dan at that time nggak ada yang buka yang lain selain kita. Dan kalau nggak salah pernah sampai, nggak tahu di cabang yang mana, tapi pernah juga ada polisi turun tangan karena terlalu rame ya di tengah Ya, itu COVID. di Bandung. Bandung outlet ketiga kita buka, ngantri panjang, dan sedangkan waktu itu tidak diperbolehkan berkumpul, dibubarkan polisi sampai 2 kali. Selamat ya. Ya, basically kita ngelihat bahwa satu krisis itu kan sebenarnya ada 2 sisi ya. Ada yang turun dan ada yang bakal naik. Basically, krisis itu also peluang. Mhm. Gimana cara kita menyikapi krisis ini menjadi peluangnya kita? Tapi kalau gitu Vincent emang dari dulu tipe-tipe yang kalau ada krisis selalu melihat, oh ini peluangnya begini 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 nih. Atau juga beberapa kali nih di tengah COVID, Vincent juga yang, aduh ini kayaknya nggak mungkin nih bisa dilewatin nih. Ya udah kita tutup aja deh, atau gimana ya menurut kalian ya guys gitu. Ya sempat sih, kita juga panik kan, karena bukan berarti kita sukses dari hari pertama loh. So Ya. basically sebelum waktu kita mulai menghadapi COVID itu saya nggak tahu produk apa yang buatan kita yang bakal diterima pasar. Jadi waktu itu kita pikir adalah simpelnya adalah waktu COVID orang nggak bisa keluar, yang pertama mereka butuhkan apa? Makanan, bukan es krim.
Jadi kita sempat tuh bikin wrap tuh, bikin apa tortilla. Jadi bukan es krim kita yang tonjolin, tortilla kita nih, kita bikin segala macam. Ayo coba lempar ke orang, makanan simple murah. Doesn't work. Jadi bukan berarti langsung berhasil dengan es krim saya, enggak, kita nyoba banyak. Tapi ternyata es krim yang dapat karena mungkin experience kita di sana udah lebih lebih matang gitu. Jadi ujung-ujungnya orang balik untuk es krim, bukan untuk makanan Hmm, lain gitu ya. iya. Something that's also surprise us. Yang kita mikir, oh, siapa nyari es krim lagi pandemi gini? Ternyata pada saat pandemi orang stres nyari es krim sebagai hiburan. Mungkin satu nyari es krim sebagai hiburan dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke toko-toko Vilo, banyak loh cabangnya 37. Itu juga biasanya kan tempatnya unik-unik ya, maksudnya arsitekturnya cukup unik ya. Ya. Dan as you said, your your co-founder itu mereka emang ada engineer sama structural engineer ya. Hmm. So basically you design, kalau nggak salah ya, you design your own apa sih toko dan juga setelah itu dibangun oleh tim internal juga ya. Yes. Ya, because business is about creating USP kan, unique selling proposition. Nah, Hmm. kita kita mencoba utilizing apa yang kita punya. My partner is an engineer, bisa bangun bangunan, saya bisa desain. Ya udah, this is adalah modal kita yang mungkin tidak dipunyai oleh F&B lain. Ya, so we try to utilize that. Ya udah, gue yang bikin desainnya, kita bangun sendiri in-house. So meaning gue punya kelebihan adalah apa? Gue bisa bangun lebih murah daripada orang lain karena bikin in-house. Gue nggak usah bayar arsitek awal-awalnya. So ya itu memanfaatkan apa yang ada. Dan kebetulan punya printing, label kita cetak sendiri. Kebetulan punya IT, kita bikin web sendiri. Ya semua apa yang ada lah. Dan kalau nggak salah juga kalian ada satu trik ya untuk label-label gitu biar nempelnya tuh benar-benar cakep, nempelnya ternyata cuman taruh air panas ya atau apa gitu. Itu sih bongkar rahasia. Nggak banyak yang Ya, tahu. ya, ya, basically sering sering rap kita untuk minuman. Sering label, itu kan reactive to heat. Jadi basically butuh heat tunnel untuk bikin the label shrink and attach to the bottle. Bukan karena nggak mampu belinya sih sebenarnya, karena sering tunnel is quite cheap. Cuma tempatnya nggak ada waktu itu. Jadi kitchen kita so pack, produksi sembian banyaknya. Saya mau taruh tambahan satu mesin heat tunnel ini udah nggak muat. Tapi gimana? Ini packaging harus jadi. So we try to find a way. Udah celupin air panas aja deh. Satu persatu. It works until today. Em, dan dengan growth sebesar itu kan ujung-ujungnya juga pasti perlu modal kan, maksudnya untuk ekspansi lah, untuk inilah gitu. Itu emang dari dulu nggak pernah ada investor atau sempat ada angel investor kah atau gimana? Pas Oke, besar-besaran ya. hmm. Oke, we start as a bootstrap. Jadi karena saya merasa bahwa ini adalah traditional business, so I'm not thinking to see us as a venture back company at that time. Ya. Tapi along the way karena kita grow-nya cukup tinggi, saya mulai testing nih. Sebenarnya is it this business mungkin nggak sih di venture back gitu loh. So Mhm. testingnya adalah apa? Pertama kemampuan scaling. Buka di Jakarta is one thing, buka di Jabodetabek is another thing. Buka di Jabodetabek mampu, belum tentu bisa buka luar kota. Mhm, mhm. Nah, kita testing tuh. Jadi kita coba buka di Jabodetabek, terus kita coba di Bandung, how we solve the logistic problem, supply chain problem. Kita belajar di sana, terus kemudian density. Kita coba cek, apakah kalau toko saya 2 berdekatan, apakah satu turun apa enggak. So we kind of trying to mapping bisa seberapa banyak sih Vilo. Mhm, mhm. If the number is okay, then maybe kita bisa jadi venture back company with this kind of growth ya. But then again, venture back ini kan uh, atau external funding, external fund. Kalau bisa ya enggak kan, kalau bisa ya enggak. Kita masih punya profit yang bagus, kita bisa grow dengan sendirinya. Uh, Kemudian, uh, tapi kita harus tahu nih, kalau kita butuh kita grow so fast,
sehingga nggak bisa lagi nutupin dari cash flow yang ada, ya maybe we need investor luar nih, external fund. Actually kita baru mulai mikir untuk nyari external fund tuh until kita punya 22 outlet. 22 outlet baru mulai mikir mau mencari external funder gitu. Kenapa? Karena produksi saya udah nggak cukup. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kita tiap tahun pindah yang namanya central kitchen. Oke. 2021, 2022, 2023. Ya tiga kali pindah. Kantor juga sama pindah terus. Karena nggak muat. Jadi dari yang cuma 50 meter Karena persegi, demandnya selalu lebih besar daripada supply yang bisa dihasilkan betul, central betul. kitchen. Nah, kita pikir tadinya pindah, wah dari 50 meter persegi kita pindah ke 400 meter persegi luas untuk central kitchen. Should be enough nih, udah nambah sekian gedenya. Setahun udah nggak cukup lagi, pasti pindah lagi. Jadi we kind of feel so stupid karena nggak bisa ngitung. Oke, baik. Yang salah siapa ini? Kita coba ngitung, kita engineer loh, kita bisa ngitung loh kapasitas berapa segala macam. Tapi eventually nggak pernah bisa terjadi. Yang tadi kita bisa pikir 2 tahun nggak kejadian, cuma 6 bulan udah penuh, 1 tahun udah penuh. Akhirnya kita memutusin, udahlah kita coba cari external funding yang di mana enable us untuk bikin produksi ini jauh lebih gede, yang bisa cater our grow paling nggak 5-6 kali lipat dari sekarang deh. Mhm. Karena kalau enggak, waktu jadi habis hanya untuk pindahan tiap tahun, karena pindahan pabrik kan is not easy. Kedua, begitu saya bikin facility baru, berarti ekspansi saya untuk toko berkurang, karena duitnya hanya untuk benerin facility atau upgrading the facility. Akhirnya kita pakai external funding. Oke, dan mungkin satu buat Vilo, apakah pernah karena ini kan komunitas angel investor nih ya. So basically, apakah Vilo pernah reach out ke angel investor atau nggak pernah sama sekali? Angel investor sih untuk Vilo enggak, but I dealing with quite many angel investor before in my other ventures. Nah, kalau misalnya, and now obviously you already have an investment from an institutional investor gitu ya. Jadi mungkin Vincent bisa jelasin nggak bedanya dealing with angel investors dan juga dealing with institutional investors, bedanya apa? Oke, so basically nggak tahu ini kan ini based on my experience saja ya. Jadi Iya. I cannot represent others. Jadi basically ini yang kita alamin. So my other 2 ventures before itu kita pakai angel investor, ya family, friends and everything lah. Jadi ada not really dari 3F itu, tapi ada ketemu teman dari teman yang kemudian invest. So basically yang saya pengalaman dari 2 kali ini adalah is about the investing knowledge atau investing savviness. Itu yang sangat kurang. Gitu. Biasanya orang Indonesia begitu mereka invest, they trying to be, gue yang ngatur nih karena ini duit gue loh. Oke. Nah, jadi ini yang padahal kan yang ngejalanin bukan dia gitu. Dia hanya as supposed to be a silent partner, di mana Oke. kita akan report penggunaan uangnya apa segala macam. But at least you need to give the room to management to run the company. This is something that yang walaupun ngomongnya iya, tapi the control is there. Wah ini nggak bisa nih, ini. Wah ini gue sama. Ya susah buat kita untuk every now and then harus minta approval, kemudian uangnya mesti dari mereka, karena nggak dikasih ke kita gitu loh. So that's one thing yang kita pelajari. With institutional investor kan beda. Jadi it's clear. Ada yang namanya SHA, shareholder agreement. That's why I'm quite interesting to follow the Joel Sen next session. Joel is very good lawyer in term of VC round. Terus ada SSA, ya semua diatur sini. Jadi it's a very clear tugas masing-masing itu apa, kewajiban masing-masing itu apa. Oke, jadi kalau buat Vincent pribadi, in your own experience ya, dengan institutional investor semuanya lebih jelas aja gitu ya, lebih straightforward gitu ya. Yep, everything is written. Dan kalau boleh tahu, nggak usah mention detail, tapi basically Vilo itu investornya, institutional investornya ada berapa?
Kita ada dua. Jadi ada equity round, ada venture debt. Oke, oke, oke. Tapi kalau yang equity round artinya cuma satu ya? Yap. Nah, kalau boleh tahu, akhirnya yang membuat Vincent milih satu investor ini apa dan kenapa nggak beberapa investor aja sekalian gitu kan? Pertama nggak dibolehin. Investor saya yang ini agak serakah. Nggak mau join sama yang lain katanya. Oh, baik, baik, baik. Itu Kebetulan satu tuh. orangnya di depan saya, jadi saya nggak bisa. Ya, basically, ya kita dapat ada beberapa penawaran. We met, I think, around 40 company, investment company, VC maupun PE. Dan kita dapat 4 term sheet waktu itu, sehingga kita punya keleluasan memilih lah, kita mau yang mana. Dan kenapa kemudian akhirnya memilih yang ini? Ya, pertama, this one is impact fund. So it's kind of it really nice to have a impact fund behind you. Kenapa? Jadi nggak cuman bisnis bisnis mindset doang yang mau digedein, tapi also the impact to the society. Itu harus jadi concern kita. Which is walaupun ngerepotin juga sih, every 3 months kita mesti submit impact report. Oke, kalau gitu, so basically you like it karena itu nggak cuman only profit aja dan harus grow sekian X, walaupun itu Yep. juga ya. Tapi Yep. besides that juga, basically what they demand is bahwa there is incremental impact that you create gitu ya, positive impact gitu. Actually kan mereka juga new fund, is maiden fund. Jadi basically teori apakah impact fund dan grow itu bisa jalan berbarengan, ini something that really intrigue me. Karena gue sempat debat awalnya, emang lu mau yang mana? Mau gedein impact-nya apa mau gedein grow-nya? Because sometimes is bertolak belakang nih. Jadi ini something yang saya juga pengen buktiin kalau misalnya kita benar-benar bisa nih grow-nya bagus, tapi juga impact-nya bagus. Not easy, not easy. Tapi as an entrepreneur, jadi ini sesuatu angle yang menarik buat dibuktikan. Jadi suka challenge ya. Ya lumayan. Dan hipotesis ini akhirnya terbukti apakah bisa beriringan growth and impact? Kalau menurut saya pribadi nggak tahu ya. Kalau menurut investor saya, kalau menurut saya pribadi sih masih belum tahu. But we trying to do it. Dan kalau misalnya if you talk about impact, karena ada beberapa investor kami di sini yang juga sangat peduli dengan impact ya. So can you maybe explain briefly impact apa aja sih yang dihasilkan oleh Philo Gelato? Ya, basically kan kita bukan apa namanya company yang doing kayak banyak kan sekarang impact fund tuh invest di startup-startup yang related dengan sustainability, tech-tech yang bisa kita basically normal business. Tapi kan kalau kita mau lihat secara jujur, Indonesia banyaknya normal business kayak kita. So if you're talking about impact, then you would like to reach so many people. Ya, kalau bisa mengubah company yang biasa ini dan jadi mikirin impact, it's can very huge impact actually. Ya, pastinya, yes. Ya, jadi we have, I don't know, I think 66 million UMKM yang kayak kita di Indonesia. And if all this company really think on how to measure keberadaan mereka atau impact-nya apa, I think this will be huge ya. It's a normal business, but really have a apa namanya kesadaran yang tinggi untuk impact itu sendiri, sustainability, ESG, and everything. Nah, kita sendiri itu karena kita just normal business, nggak banyak sebenarnya kita dan bukan yang sesuatu yang seksi lah. Tapi at least kita become a responsible company. Kita nggak buang sampah. Sampah kita zero yang ke landfill. Semua recycle. Walaupun dengan partner ya, kita punya beberapa partner bank sampah and everything. Nestle juga salah satunya. Terus kemudian kedua, we try to use reusable packaging. Meaning, kalau beli Vilo kan jarnya kaca tuh. Nah, itu bisa return ke kita kasih voucher, yang ini bisa kita reuse. Jadi re-sanitizing segala macam untuk kita pakai lagi. Try to minimize. Nah, terus kemudian kita juga ngukur apakah kita bisa membantu UMKM atau micro company lah, at least yang women-led. Jadi women-led company ini kita coba berikan kesempatan untuk masuk ke Vilo dalam artian kita cuma bikin es krim, tapi kan ada kebutuhan pastry, food, drinks, and everything yang memang kita nggak produksi. So we kind of partnering with them.
Jadi cuma partnering with the micro company ini kan kadang sometimes susah ya. The quality kadang-kadang, terus apa namanya konsistensi kadang-kadang. Nah itu yang kita hadir untuk membantuin mereka. We like your taste, rasanya enak. Cuman besok bisa berubah. Nah ini kita hadir, kita ajarin gimana caranya, peralatan apa yang dibutuhkan. Tapi dengan menjamin bahwa lu dapat pasar nih, Vilo nih di 37 outlet Mhm. gitu. Ya Nah nggak itu kan, banyak, tapi at least something yang we can be inilah. tapi itu artinya emang kan as you said, maksudnya membantu UKM-UKM di yang waktu itu di sekitar, emang nyarinya yang di sekitar masing-masing cabang atau nyarinya kemana-mana tuh kalau UKM? Macam-macam. Jadi ada yang sekitar cabang, ada juga kayak kita punya snack tuh, apa namanya, keripik singkong, Hmm. traditional made, tapi kita repackaging, jadi kita kasih desain yang bagus, jadi merek Vilo. Nah, itu terpusat itu dibikin di Bandung, kemudian kirim sini kita sebar. Terus kenapa misalnya Vincent nggak nyari jalan gampang? Karena maksudnya kan setahu aku Vincent emang sempat kerjasama dengan beberapa UKM, misalnya nih nasi tim. Itu ada ibu-ibu Ya. bikin nasi tim enak sekali, tapi presentationnya masih kurang bagus gitu kan. Akhirnya sampai tim Vincent tuh harus ngajarin cara mempresent nasi tim tuh yang baik dan benar seperti apa gitu. Nah, why don't you take the easy route and misalnya ya udah kerjasama aja dengan central kitchen yang besar, suruh bikin ini gitu. Kan most of the coffee shops seperti itu. Why did you do it the hard way? Oke, so basically gini. Pertama, pertama kan tadi kita pengen jadi orang yang bisa bikin impact lah. Ya, Nggak banyak, tapi at least ada. Nah, kita tahu bahwa ada banyak UMKM yang bisa bikin makanan enak, but they have problem yang di konsistensi lah apa segala macam. Dan saya bisa milih jalan gampang dengan pilih partner dengan company yang lebih gede yang memang doing all the supplies. Masalahnya adalah kita juga mesti ngeliat dari sisi bisnis ya kan. So is it going to be beban buat kita untuk ngebantu UMKM atau justru kita bisa menggali ini menjadi satu potensi opportunity yang berbeda nih. Nah, kita ngelihatnya di sisi sini. Kalau saya ngambil yang big supplier, which is semua pemain lainnya juga ngambil sama dia. So what is the difference? Apa bedanya Vilo dengan yang lain? ya, Ya. So I'm trying to make an edge bahwa produk kita ini ya cuma ada di kita. So I have another USB nih. Nah, the storytelling behind it, ya kita cerita bahwa ini dari produk UMKM yang kita bantu untuk become. Jadi yang beli pun merasa ada sesuatu, nggak cuma beli produk dari Vilo nih. Actually, what they buy actually goes to oma-oma yang bikin nasi tim itu. So keren. this angle yang jarang orang mau repot kan. Tapi this angle yang repotnya ini kan justru terbayar kalau memang memang kita bisa lihat sisi sisi opportunity-nya. Ya, karena itu akhirnya menjadi semacam mode for you become Yep. apa sih unique selling point yang orang lain susah untuk duplicate gitu ya. Mhm. Um, Wow, so basically besides profitable, growth-nya juga bagus, tapi impactful juga ya. So basically a very very hard task ya. So you like to make your life very hard ya. Ya, ya you can say that. Dan kalau misalnya again because you have one investor now atau misalnya two investors, kalau dari Vincent sendiri, what is your ideal investor? Obviously Samantha Tejo ya from Swift obviously, tapi tapi um, for Vincent sendiri the ideal investor itu seperti apa sih? Oke, so basically kenapa juga kita memilih Swift yang tadi adalah pertama kita satu-satunya portfolio dia di Indonesia at the time. Jadi we kind of would like to have a investor yang not only giving us money tapi become partner kan. Mhm. Nah, to enable them to become a partner, meaning kita harus open apa adanya. Kalau enggak, mereka nggak bisa bantu kan. So, Yep. not all investor punya waktu untuk ngeliatin. Sedangkan ini karena belum banyak portfolionya, dan mereka impact fund, mereka juga nggak berencana untuk deploy 20 company setahun, lebih fokus. Ya, nah, ini yang jadi
eh, kita selalu menganggap investor kita adalah partner kita. Kita nggak ada yang tutup-tutupin, kita open apa adanya. Actually, Samantha, I think spend time here most of the time rather than her office. Jadi ya ya jadi benar-benar literally ngikutin perjalanan kita, baik suka maupun dukanya. Walaupun kadang-kadang ngeselin. Just for context for our lovely viewers atau participants, Samantha yang disebut-sebut dari tadi itu dari Swift Capital, itu impact investornya Vilo Gelato. So I think from me that's it. Thank you so much, Vincent. Thank you so much for the explanation. Mungkin kita buka untuk teman-teman ya, kalau ada yang mau nanya. I think tadi udah ada satu yang ngechat. Tapi sekarang kita buka for Hans, Chris, Kathy, Ferdy, siapapun juga yang mau bertanya, silahkan bertanya. So now is your chance to ask any question that you have to Vincent Kusuma. You can raise your hand, you can write in the chat if you have any questions. Kalau misalnya enggak, tadi juga if I'm not mistaken from Kathy Yang, dia ada pertanyaan, tidak ada pengalaman FMI kok malah nekat bikin es krim. Apa mindset balik keputusan itu? Ya, basically karena ini tadinya side business, it's not really my only venture. Kalau memang my only venture, mungkin waktu itu juga nggak bikin kali ya. So basically saya udah punya bisnis lain yang udah bisa menghidupi saya. Cuman ini start as a side business. So that's yang namanya juga proyek dicoba. Start small and let's see how it goes. Awesome. Yeah, Jason, please ask your question. Thanks, Arifin. I just want to ask, is it sustainable to run 1, 2, 3, maybe even 7 side businesses at a given time? How do you balance it? How do you keep it going in the long run, if it's possible? Okay, I don't believe in doing many things at one time and you would like to see it grow. So at this moment, saya cuma jalanin Vilo aja. We have to choose. So among other business, which at this time Vilo yang paling gede grow-nya, so I give up my other business. I see. When you say give up, do you mean you just let other people run it, or do you not invest there anymore? Yeah, I let other people run it. So I need to dedicate my time 100% in Vilo. Okay. Thank you. Yeah. Sama-sama. Vincent, ini juga ada I also pertanyaan. have a question. Oh, okay. Yeah. Yes, please go ahead. Yeah, so from your experience, do you have any like suggestions or do you want to highlight any considerations kayak to become angel investor that work with your company atau company that working in the same field as yours? Okay, so dari sisi pandang investor kali ya, ini a bit ini karena saya belum jadi angel investor, but the way I see it, yang membedakan satu company bisa jalan atau tidak jalan at the early stage it's literally the founder itself kan. Jadi ini something yang benar-benar mesti punya skill untuk nilai, this is founder with a big dream and have the ability to execute, atau only founder yang only have a big dream. Nah, ini yang membedakan. So, agak mendingan ketika kita ngomong retail atau consumer market. So, basically, it's lebih kelihatan ketimbang kita ngomong tech atau apa. Karena tech nggak bisa jalan tanpa adanya investment, but consumer literally we can start small and see how it goes. Nah, then again, integrity, credibility the founder, dan kemampuan dia meng-execute itu really matter. Jadi masalahnya adalah to identify itu mungkin agak tricky. I don't know as well. Saya juga mencoba mencari tim, the way to develop my team. Paling nggak nyari orang-orang yang punya same trait gitu loh. Sama ada kesamaannya nih. Orang-orang yang nggak cuma punya big dream tapi also know how to execute the dream.
Thank you for the question, Hans. Ini ada satu pertanyaan dari Andrea Wijaya. Apa sih prinsip dasar Vincent dalam mengambil keputusan cepat dan juga basically decision making pada umumnya dalam menjalankan sebuah bisnis gitu, apalagi saat menghadapi pandemi ya waktu itu. Oke, so basically untuk ngambil satu keputusan kan kita butuh data kan, yang mendasari kenapa sih ngambil keputusan itu. Oke, untuk small scale business kayak kita, ekspektasinya foundernya mesti tahu semua datanya di luar kepala. Jadi literally day to day itu we have to keep up apa yang terjadi. Sehingga begitu ketemu masalah and I need to make a decision fast, I know it at least 70% data yang terjadi itu saya tahu. Then I can make decision fast. And it's become problem ketika company makin gede kan. Kita makin nggak tahu nih apa yang terjadi. And still need to make decision. Nah, ini saya juga masih belajar. Nah, maksudnya kan data tuh, data penting. Tapi ngambil datanya misalnya biasanya dari mana? Bisa cuma dari baca-baca aja, atau nanya banyak orang, sering networking, Oh, atau no, no. Business kan need to have a key metric ya. ya. Metric itu meaning metrik-metrik yang penting. Itu kita benar-benar harus tahu kayak penjualan hari ini berapa, repeat order berapa, EOV berapa, all this kind of thing mesti hafal di balik kepala udah. Udah harus hafal semua tuh udah. Harus hafal tiap hari. Literally. Kalau enggak gimana cara kita ngambil keputusan? Mantap, mantap, mantap. Jadi setiap hari tuh pokoknya baca terus laporannya. Ya, ya nggak semuanya. Sekarang makin hari makin gede, makin makin bingung juga. That's why kenapa saya mesti punya second layer yang untuk bantuin. Kalau dulu bisa dikerjakan sendiri, ya sekarang nggak bisa. Oke. Oh, pertanyaan lagi dari Andrea Wijaya. Oke. Em, ya, isu isu utama dalam scaling itu apa? Maksudnya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Vincent dalam scaling yang apa tantangan utama itu apa? Oh, banyak ya. Em, Pertama kan kita mesti punya resources ya. Namanya scaling tuh is all about increasing the resources. Namanya juga scaling ya. Either itu nambah orang, nambah capital, semua semua problem dengan scaling sebenarnya bisa diselesaikan dengan itu, nambah resources. Masalahnya kan tidak semua resources kita punya. Hmm. Kan? Apakah saya bisa nambah orang dalam waktu singkat? Belum tentu. Apakah saya bisa punya cash flow yang cukup untuk solving this problem? Belum tentu. Jadi eh, kemampuan kita beradaptasi, being agile lah, being agile untuk memprioritaskan mana yang harus kita solve dulu sih. Itu is really important. That's a skill that you develop with the time gitu. Jadi we understand, kita tahu bahwa kita punya banyak masalah nih, tapi itu prioritas which one yang harus kita solve dulu nih, yang paling kritikal mana? Because sometimes people tend to they trying to solve everything. Hmm. Doesn't work that way. Kita pilih dulu mana ini satu, oke beres, next gimana? Ini yang salah satu apa you develop that over time. Tuh milah-milah masalah. Kecuali kita punya resources banyak. Now I have resources banyak nih dengan fund yang ada. And jadinya kita trying to solve everything. Ya hopefully it works. Amen. Karena kan hopefully it works. Karena kan dengan adanya resources tentunya masalah yang bisa kita selesaikan jadi lebih banyak kan. Ya. Tadinya kita trying to solve satu next karena kita punya resources. And now sekarang dengan uang yang ada, capital yang ada, you can solve 3, or maybe 4, maybe 5 at the same time. Jadi Iya. need another skill level lagi sih. Yang ini mesti evolve. Jadi hari dulu skill segini cukup, next day mungkin nggak cukup. Ini saya terus belajar terus nih. Belajar belajar menyelesaikan masalah yang banyak dalam waktu yang sama. Oke, thank you banget. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini ternyata banyak nih pertanyaannya. Tapi satu karena masih berkaitan dengan ini ya. Ini ada Nadia Bintoro, dia nanya betapa sepenting apa sih intuisi dalam mengambil keputusannya. Apalagi misalnya nih dalam menentukan lokasi dari toko. Itu kriterianya apa aja sih gitu. Oke, itu lokasi ya.
Intuisi matter, cuman again gini, apakah 100% benar tebakan kita? Ya enggak ya, pasti ada fail rate-nya. Cuma we trying to minimize that. Dan again, as a startup, fail fast. Jangan kelamaan. Ya udah gagal, udah jangan dipaksain. Tutup aja segera. Hmm. Dan tentunya makin hari kita makin tahu kan, kurang lebih, nah ini tempat jalan nih, ini tempat jalan nih, ini tempat jalan nih. Waktu awal-awal, yang really critical adalah ketika company itu masih early stage dan mereka harus expand dengan keterbatasan resources yang ada. Meaning, kalau dia expand dan dia salah, gone. Karena nggak ada second chance. Resources dia cuma cukup untuk expand satu. Tentunya makin gede company, room kita untuk bikin salah makin gede juga. We can try 3, 2 works, 1 not. Masih nggak ganggu financial company. Tapi ketika kita tahun 2020, we cannot make. Kita nggak punya luxury itu. Kita buka satu dan gagal, selesai sudah. Kita udah nggak punya duit. Nah, but this is something yang akan semakin tahu setelah kita buka yang ke 10, ke 15, ke 20. Jadi we can have, oke, kita harus ada punya ini before the location kita ambil. So we can have a key point apa aja sih yang harus ada. Dan sekarang udah ada tuh ya. Sebagian lah, apakah 100% benar ya kita nggak tahu juga. Karena we try to develop this over time. Ya. Yang Samantha juga nanya tuh, mana Ki ini tujuan? Ya, ini nambah terus nih tiap hari. Ini juga ada satu pertanyaan. I think I know the answer, cuman ini bisa jawab singkat aja. Apakah Vincent kerjasama juga dengan investor untuk individual branch ya, atau toko individu? Misalnya ya investor itu investasi di satu cabang, terus dioperate oleh Vilo, terus nanti share revenue gitu. I know the answer, tapi silahkan. Ya, sampai hari ini kita kita masih doing ourselves, masih company own semua. Dan kalaupun nanti in the future kita bakal ada kayak gitu, mungkin the first person that going to do that is Bapak Arifin. Amin. Terima kasih, Bang. So, Chris, you know who to call. Okay, okay. For Makassar, call me. Yeah? We can do together, Arifin. Ini Chris, dia base-nya di Makassar. Okay. I think I'm going to open there as well. So, if you need a local partner di Makassar, bisa dengan Arifin dan Chris. I can help you getting into malls. I have some good connections for the malls. Let me know. Sure. Tuh, Vincent, langsung Makassar udah ada. Ini juga ada pertanyaan dari Foodie. Menurut Mas Vincent, siapa kompetitor paling dekat dari Vilo? Apakah ke depan ada rencana raise fund lagi atau tidak? Gitu. Oke, kompetitor ya. Kompetitor kalau kita ngomong Indonesia local ice cream brand, there's a lot. Tapi yang mungkin mendekati kelasnya kita yang mungkin belum in terms of number of outlet apa segala macam ya. I think the closest competitor will be I don't know, Gelato Secret something, itu ada 20-an. O'Malley ada, number of outlet juga nggak banyak. And the way they do business also different. Terus kalau kompetitor di luar negeri tentunya Baskin dan Häagen-Dazs yang ada di Indonesia kan. Ya I think it's quite far lah, tapi kelasnya kan mereka the way di atas harganya mahal. Sedangkan kita main di middle class, terus di bawah kita kan ada Walls, Campina, and everybody else yang main di mass market. Oke, dan apakah ke depan ada rencana raise fund lagi atau enggak? Mestinya once kita get into the venture back company, they also would like to do exit, right? So either kita fundraising lagi atau either kita IPO atau kita merger and acquisition. So yes, might be. Kalau memang kita grow-nya nanti kita butuh grow yang cepat, misalnya let's just say, hopefully it become true, kita punya mimpi become a regional player, not only Indonesia player. Maybe we can open in Philippines, maybe we can open in, I don't know, Cambodia, maybe we can open in Myanmar, something that similar culture, mudah-mudahan ya.
then maybe we need to do another round of fundraising. Oke, mantap. Terus ini juga ada pertanyaan lagi dari Nadia. Nadia nampaknya cukup tertarik nih dengan jawaban Pak Vincent. Saat pertama kali dapat external funding nih, itu cara menentukan alokasi fundingnya seperti apa sih? Maksudnya kalau dulu akhirnya prioritas Vincent saat dapat nih external funding, alokasinya seperti apa? Oke, so basically kalau institutional investor sebelum dia ngasih duit, kita harus come up with the plan dulu where is going to proceed of funding kemana. Ya. Jadi different with angel investor kan sometimes ya udah nantilah. Tapi kalau institutional harus clear mau pakai kemana ini uang. Either itu bangun outlet, itu apakah itu untuk central kitchen, untuk penambahan hiring, marketing, itu semua udah diplot di awal. But then again, as an early stage company, it will change along the way. As long as kita benar, oh ternyata yang saya planning tadi, ini nggak bisa begini nih. Kita harus ubah kayak gini. That diizinkan. Tapi kalau misalnya kayak gini, maksudnya kan pasti ada plan nih dan disetujui atau tidak disetujui oleh si institutional investor ini. Tapi kalau dari Vincent sendiri, waktu itu prioritas utamanya apa? Ya, pertama kali kan kita mesti ngejar grow kan tentunya kan, ngejar revenue naik. So kita plot adalah yang paling gede fund-nya itu adalah untuk pembangunan outlet. Ini satu, nambah jumlah outlet. Terus kemudian kedua, tentunya production juga harus tingkatin. Terus ketiga, marketing. Tapi marketing ini belum kita gedein karena waktu itu kita berpikir gini, kalau saya gedein di marketing, jumlah outlet saya masih terbatas, waste of money. Oke. Karena kan begitu kita do campaign nationally, outlet saya mestinya cukup banyak dulu nih baru sehingga worth it kita put more advertising atau apapun itu. So tahun kemarin kita belum do too much on marketing. Hopefully tahun ini makin meningkat dan makin meningkat lagi along the way dengan makin banyaknya outlet. But then again, pertama kali tentu investor tidak mau uangnya dipakai untuk gaji founder. Pengennya untuk grow. So that's yang paling utama adalah cari grow-nya itu dulu. Jadi nggak boleh langsung ngasih tiba-tiba bonus naik 400% gitu, nggak bisa ya? Ya, sayangnya nggak bisa. Oke, sayang sekali. Oke, saat ini nampaknya nggak ada pertanyaan lagi, unless dari teman-teman masih ada yang mau nanya. Mumpung ada Vincent di sini, he's a very busy man. Any more questions? No? Okay, we'll give 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you, Vincent. Thank you so much untuk hari ini. Dan terima kasih Samantha sudah memberikan izin ke Vincent untuk boleh ngobrol-ngobrol nih sama kita. So thank you so much, Vincent. Nah, Thank you. Thank you. Nah, untuk all the participants after the Q&A session, we just basically want to tell you that next week, we will have Mr. David Sukasing. He's from Angin, the largest angel investor network di Indonesia. He's the founder and the CEO. And he will actually tell us more and more about how he has been dealing with angel investors in the past few years. And how he does due diligence. So he has his own unique way of how he does due diligence. And then after that, we will actually introduce a company which is also open for investment. So as you just found out, Vilo Gelato is not open for investment as of this time, especially from angel investors. Tapi this company called Ternakin, they are open for investment, especially for specific farms, not in the holding company, but for specific farms. But I will let Michael explain that on his own next Thursday. And then after that, as I just mentioned, the week afterwards, 14th of March, we will have Joel Shun. Joel Shun, for everyone, I highly recommend that you listen in to him because he is a very, 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 very renowned corporate lawyer from Singapore and a very busy man. So we're very happy that we can get him. If you check him on LinkedIn, he's one of those super influencers of LinkedIn. So I highly recommend everyone to listen in on his session. And then after that, this is still further away, 20th of March, we will have our first offline session. We will have the CEO of Burgreens, Helga Angelina.
And we will also have Anton Irawan, a tax specialist, who will teach us about tax planning. So that's our schedule for the next few weeks. And now, Bale, if I'm not mistaken, we have a poll, yeah? Bale? Iqbal? Bale? If I'm not mistaken, we have a poll. Yes. So Yes. we have a post-event poll, and also one of my team members has told me to remind everyone, if you have the time, to open the newsletter, which is titled, what is it titled? Which is titled Notes from the Angel Studio February edition. So please, if you do have the time, open that. There's some very interesting information there. And now we will let you fill out the post event poll. And Vincent, obviously, you're very welcome to stay. Tapi kalau mau duluan, nggak apa-apa juga. I think I will leave it. My investor waiting in front of me now. Oke, silakan, silakan. Okay, thank you everyone. Nice to have you here. Thank you, Vincent. Bye. Thank you, Pak Vincent. Terima kasih. Thank you, thank you. Arifin, I have a question. Is it possible for us to join online on 20 March? On 20th of March, that's an excellent question. So we will have an answer on that by tomorrow, because tomorrow, Bale and me, we will actually go to the venue and we will have the technical meeting. So yes, Hans, we were thinking of you, and also Jason and all of our other participants who are not in Indonesia. So we are trying our best to have one camera and also to have you connected to the speaker so that you can actually hear everything that is going on. So Hans, don't worry, we are thinking of you. Thank you so much, everyone. And I also have a question. Just want to clarify, like the next trainings will be more focused on angel investing in itself, or learning from the founders how to run a business, or like yeah, because So yeah. yeah, because I thought that it's more into, like, from our perspective, we want to learn how to become angel investor rather than to create a business or to conduct a small medium enterprises, or even like just a new business. So basically, Carlo, today the idea was to have a chat with Vincent, who is obviously an entrepreneur who has a successful business. It was not necessarily to learn how to start a business, but to learn because, as he mentioned, yeah, for angel investors to invest in a company, it's always very important for them to have trust in the founder. And I think definitely Vincent is a very good example of a founder who is a very good founder, basically, yeah. And it's someone that investors should look out for. So basically, it's sort of an example of a good founder. So that was the idea today. I mean, obviously, some of us here are entrepreneurs, and they're very interested in learning how to start their own business. But the idea was to sort of show an example of a strong founder and how that can look like, and what to look out for, basically. The next session will be from David Sukasing, who is the founder of the largest angel investor network in Indonesia. So definitely we will ask him to share about his views on how he has been dealing with angel investors in Indonesia since 2015, so for basically the last 10 years. And also how he does due diligence, how he approaches due diligence. And I think that is also very useful for angel investors. And then after that, as I mentioned, there will be a business introduction, and this will actually be more on the potential to invest. Obviously, we will have a discussion with him so that you get to know the entrepreneur, that you get to know the business model, but also there is an opportunity to invest in this company then. And for Jolshan, I think it will be interesting for you, Hans, because I'm assuming that you are a non-Indonesian tax resident. So for instance, Jolshan, he would be able to then give very good advice actually on how for a non-Indonesian tax resident to invest in Indonesia, for instance.
Yeah, and I think it will also be good if we can also, go through, for example, dummy of agreement, and then we can check which points that are very crucial for angel investors. It's just a suggestion. Yeah, of course. No, Yeah. that's a very good idea. So, I mean, if you have any other ideas or concerns or basically, yeah, ideas or concerns, please let us know. And we are very happy to accommodate. So, for instance, Joel Shun, David Sukasing, he could actually also go through something like that. Yeah, that's an excellent idea. It's a very good idea. If you have any other concerns or ideas, please, Hans. No, thank you so much. So overall, it's a very great journey to join this event. So thank you so much for organizing this. Of course, glad to be of service. Um, if there are no, basically first, number one, are there any other questions? Atau misalnya komentar? Kalau enggak, I think we will close this session for tonight. I don't see any other questions. So, thank you so much everyone for today. And kita akan berjumpa lagi di next week. For the ones who can make it, the ones who cannot make it, please let us know, or obviously it's okay. We will have a recording of the session. Thank you so much for today. Thank you, everyone. Thank you.